semuanya, kembali lagi dalam program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Masih bersama dengan saya, Kathleen Kane, dan juga narasumber kita, Ibu Magdalena Pranata. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Hari ini tema yang akan kita bahas bersama-sama berkaitan dengan kedekatan dan kesabaran keluarga besar Pelangi Kristus. Jadi bagaimana relasi kedekatan antar guru dan murid, antar sesama orang tua dan guru itu terjalin di Pelangi Kristus. Menurut saya secara pribadi itu adalah sebuah keunikan sekolah Pelangi Kristus gitu ya. Karena waktu saya jadi murid, saya bisa kenal adik-adik itu sampai yang paling kecil, bahkan orang tuanya gitu ya? Juga tahu gitu ya. Dan saya rasa sampai sekarang harusnya ya dari anak-anak itu saling kenal gitu ya. Seberapa pentingnya menurut Bu Magda untuk kami itu merasa sebagai satu keluarga besar begitu di sekolah ini. Jadi keluarga atau kekeluargaan itu salah satu budaya Pelangi Kristus ya kan. Nah, jadi begini. Saya selalu memikirkan pendidikan Kristen itu sebenarnya menerjemahkan Tuhan Yesus sebagai guru agung bagaimana mendidik anak-anaknya. Nah, saya melihat setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ia berpesan kepada murid-muridnya untuk menunggu sampai Roh Kudus datang. Setelah naik ke surga kan 10 hari kemudian Pentakosta. Apa yang terjadi setelah Pentakosta? Apa yang lahir? Roh Kudus dicurahkan. Ya, Roh Kudus dicurahkan. Apa yang terjadi? Gereja. Berarti Tuhan itu mempunyai desain bahwa untuk menerjemahkan relasi antara umat tebusan dengan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah melalui gereja. Ya kan? Yes. Berarti proses pendidikan di sekolah Kristen harus menerjemahkan apa yang ada di hati Tuhan tentang gerejanya atau umat tebusannya. Gereja diterjemahkan seperti apa dalam Perjanjian Baru, itu yang harus diterjemahkan di sekolah Kristen. Jadi eklesia, gereja mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal 2 sampai dengan pasal 5 dijelaskan dengan detail bagaimana orang percaya yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, murid-murid yang dahulunya bertumpu pada Taurat lalu menjadi pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus yang hidup berdasarkan kebenaran ajaran Tuhan Yesus, itu menerjemahkannya bukan begini, Tuhan memberitahu bahwa kamu harus begini, enggak. Tuhan saja mengatakan, hendaklah kamu mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Diterjemahkan. Sebab dengan demikian semua orang akan mengetahui kamu adalah murid-muridku. Ya, Yohanes 13 ayat 34-35. Berarti sekolah Kristen harus menerjemahkan bagaimana kehidupan yang saling mengasihi seperti Kristus mengasihi murid-muridnya. Siapa yang menjadi anggota jemaat gerejanya adalah orang tebusan. Dan di sekolah, siapa yang menjadi anggota gerejanya? Orang tua, pengurus, guru, murid. Maka Tuhan memberikan kebenaran ini menjadi jelas bagi saya. Jadi penyelenggaraan sekolah nggak boleh bersifat birokrasi. Nggak boleh bersifat struktur yang menyebabkan tidak terwujud yang namanya keluarga Allah. Karena ini desainnya Tuhan untuk kehidupan umat tebusan yang diterjemahkan di pernikahan, diterjemahkan di gereja eklesia, diterjemahkan di sekolah yang melaksanakan pendidikan Kristen. Sebenarnya konsisten begitu. Jadi sekolah Kristen ataupun gereja ini harus jadi extended Christian family yang telah ditebus oleh Kristus. Itu satu. Jadi sejak masuk, prinsip waktu melayani orang baru, pada waktu orang tua mendaftarkan anaknya, pada waktu guru mulai akan mengajar, pada waktu menyambut murid, relasi antara murid sekelas dan murid berbeda kelas, semuanya harus menerjemahkan apa yang terjadi ketika gereja mula-mula
saling mengasihi, saling peduli, saling menolong, saling support secara real. Mereka hidup bersama. Jadi gimana menerjemahkannya? Disitulah dimulai. Pada waktu masuk, setiap guru yang melayani atau staf yang melayani memperlakukan orang tua murid sebagai saudara seiman di dalam Tuhan, dilayani dengan baik, bukan sebagai customer atau sebagai user. Kan sekarang istilah-istilah itu dipakai. Enggak, tapi sebagai sesama saudara seiman yang rindu untuk bersama-sama menjalankan panggilan Tuhan, menolong anak mereka boleh dididik dalam kebenaran Tuhan. Jadi ini adalah saudara seiman, jemaat satu tubuh. Jadi dari hati ini dimulai. Para guru menganggap murid sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan mau kita melayani mereka, mereka masuk dalam hati kita. Supaya melalui pekerjaan Roh Kudus mereka akan dibawa masuk dalam hatinya Tuhan. Ya, jadi melayani dengan hati, bukan berdiri menyampaikan materi. Biasanya kan guru mengajarkan materi, ya kan? Pelajaran. Enggak, kita enggak. Guru membagikan hidup melalui mengajarkan pelajaran wahyu umum. Pelajaran apa saja. Jadi guru apa? Membagi hidup, bukan membagi materi. Kalau itu yang terjadi, pasti akan terjadi keluarga Allah. Karena menjalankan dengan hati, dengan kasih Tuhan. Jadi yang membuat suasana kekeluargaan itu dimulai dari semua harus melayani dan melakukan segala sesuatu, Kolose 3 ayat 23, seperti untuk Tuhan. Jadi prinsip di Alkitab bagaimana itu diterjemahkan dengan serius. Termasuk anak-anak. Guru harus memperlakukan anak dengan sama, tidak boleh membedakan karena latar belakangnya, karena mungkin orang tuanya begini begitu. Nah, kita menolong supaya guru jangan terjebak pilih kasih. Kita memberitahu bahwa setiap murid adalah pilihan Tuhan. Guru memperlakukan sama seperti seakan-akan Tuhan Yesus yang melayani anak-anak. Itu kan dilatih. Melalui devotion, melalui KTB, melalui training, itu kan diulang-ulangi terus. Sampai kemudian guru sendiri memimpin devotion, membagi firman, membagi hidup, nanti memimpin KTB, nanti anak-anak pada waktu mereka naik kelas camp Pratama. Orang tua yang anaknya mengikuti camp Pratama, masuk sekolah pertama, masuk SD pertama kali, tinggal di sekolah camp, yang melayani adalah adik-adiknya, orang tuanya jadi melayani anak. Itu kan dibuat dengan sengaja supaya saling menolong yang diterapkan dalam gereja mula-mula itu terjadi. Nanti kan berikutnya terus kita buat supaya ada hubungan, ada KTP orang tua, ada camp keluarga. Jadi apa yang bisa dilakukan supaya keluarga ilahi ini akan terlahir, bukan dengan instruksi atau regulasi, tapi dengan proses yang terbuka. Jadi misalnya Pelangi Kristus sengaja dirancang tidak dalam bentuk gedung tinggi, tapi dalam bentuk rumah. Supaya anak-anak kalau datang ke sini merasa ini rumah saya yang kedua. Guru-guru adalah sahabatnya orang tua, guru adalah sahabatnya anak. Maka kita bilang guru sahabat. Jadi semua itu kita usahakan. Dan ketika guru-guru terus-menerus melakukan devotion, saat teduh, hatinya Tuhan kan terimpartasi. Maka waktu ke anak-anak akan terjadi begitu. Nah memang sebenarnya ini harus terus-menerus diulang-ulang. Karena Tuhan bilang toh, mengasihi Tuhan harus diajarkan berulang-ulang. Jadi kepada guru, kepada orang tua, kepada anak-anak terus kita ulang-ulang. Sebab naturnya dosa adalah cinta diri sendiri, mikirin diri sendiri, egois, gak peduli orang lain, iri hati, membandingkan, itu yang terjadi. Tapi gereja mula-mula Tuhan mengajarkan satu tubuh, satu roh, satu sejiwa, sepakat, sehati, sepikir. Dia ke dalam kitab Filipi. Ya, dikatakan hendaklah kamu sehati, sepikir. Masa firman Tuhan cuma dikhotbahkan, masa hanya dibacakan, tapi harus dengan serius diterapkan.
Maka kita buat tema, setiap tahun ada temanya, termasuk tema mengasihi Tuhan. Dan dengan seminar untuk orang tua akan selalu didengungkan apa yang menjadi hati Tuhan untuk kita. Nah begitu, Guru Kathy. Ya. Kalau menurut saya memang melihat gini, kalau Pelangi Kristus itu kan unik di sini ya. Anak dengan guru itu, anak merasa guru adalah sahabatnya. Tetap bisa menunjukkan hormat, tapi juga dekat. Dekat untuk bisa mengungkapkan apa yang jadi isi hatinya. Nah, yang menarik buat saya itu sebenarnya hubungan antara guru dengan orang tua. Kalau mungkin kebanyakan pada umumnya orang tua kalau dipanggil sama guru itu kan anakku masalah. Yang ada di pikiran seperti itu. Tapi kalau di Pelangi Kristus berarti itu sudah jadi budaya bahwa orang tua senang bertemu guru untuk membicarakan pertumbuhan anak, kayak gitu ya. Kita punya namanya dialog 3 in 1. Malah satu anak dilayani papa mama sama guru sahabat. Bercerita, how can we help you that you can be your best. Lalu ada percakapan, dirancang 1 jam paling sedikit. Dan anak merasa demi memikirkan saya, papa mama memberikan waktu, guru memberikan waktu. Dan memang harus ada keterbukaan. Tapi ini memang harus dipelihara, dirawat. Karena anak bukan merasa kalau papa mama ketemu guru, wah ini pasti membicarakan keburukan saya gitu, enggak begitu. Betul. Tapi merasa memang satu hati gitu antara orang tua dan juga guru. Benar. Mungkin yang jadi pertanyaan saya gini Bu Magda, zaman sekarang kesibukan itu kan semakin luar biasa ya, maksudnya itu salah satu kendala sehingga banyak orang tua yang bekerja bukan hanya papa dan mama, sehingga seringkali akhirnya mengikis kebersamaan. Karena kalau mendengar cerita dulu ada orang tua yang nungguin anaknya sekolah, bisa doa bareng. Kalau sekarang itu sepertinya mau mencari satu waktu bersama itu sangat sulit gitu Bu Magda. Kira-kira gimana menurut Bu Magda? Yang sekarang ini buat Pelangi Kristus atau buat umum ini? Buat Pelangi Kristus. Buat Pelangi Kristus ya. Jadi memang dulu itu orang tua ngantar anaknya masuk, orang tua bisa KTB dulu gitu ya. Saya masih memimpin KTB ibu-ibu. Kemudian juga bisa ada persekutuan doa ibu-ibu ya. Sekarang memang kita mencoba mencari dalam bentuk yang berbeda. Misalnya sebulan sekali persekutuan doa secara virtual. Pada tanggal tahun keberapa Pelangi Kristus. Misalnya sekarang mau 30 ya. Sekarang 29 masih ya. Setiap tanggal 29 berdoa bersama dipimpin oleh KTB keluarga ini. Jadi itu salah satu upaya. Ada persekutuan doa yang memang khusus ya setiap hari Rabu, orang tua yang mengantar anaknya kelas basic atau orang tua yang anaknya sudah alumni dan punya waktu, dan memang itu membutuhkan komitmen. Dari sisi jumlah itu memang terbatas. Namun kita menghidupinya melalui The Pelangi Kristus Family yang KTB, di mana ada orang tua, ada 5 keluarga atau 6 keluarga, guru yang anaknya usianya seusia itu, guru kelasnya, guru sahabatnya ikut, ya, kemudian pengurus juga ikut. Itu salah satu cara untuk membuat kedekatan itu tetap terawat. Tapi tidak dalam bentuk seperti yang lalu, ngantar lalu tinggal. Tapi sekarang memang kita rancang kayak kelompok-kelompok orang tua. Diharapkan mereka bisa hadir, waktunya mereka tentuin sendiri sambil bawa anaknya. Biasanya anaknya malah bilang, ayo kapan papa mama ketemu, karena mereka bisa ketemuan. Jadi memang kalau orang tuanya tidak kebetulan sibuk di gereja juga, pada malam hari sebulan 1 kali pasti bisa ketemu, membawa anaknya, lalu kemudian makannya juga perjamuan kasih, itu juga salah satu cara. Jadi terus diupayakannya. Nah, memang ada komitmen yang diminta dari orang tua. Kita kan punya dedikasi anak, ada komitmen orang tua. Kalau menurut apa yang saya pelajari ya, komitmen orang tua untuk mengikuti The Pelangi Kristus Family atau KTB orang tua makin lama sudah semakin baik. Jadi capaiannya memang kita berharap 100%. Tapi ada yang memang tidak bisa dengan beberapa macam faktor, sehingga
kelihatannya sekarang sudah mencapai 70%, sudah jauh lebih baik. Oke. Nah, dalam 70% itu tentu saja berusaha untuk ditingkatkan, memperhatikan ulang tahunnya orang tua. Kemudian juga mendoakan orang tua yang jarang hadir. Kemudian juga merancang pada waktu penyerahan raport murid, orang tua ada seminar, kemudian ada acara yang menolong orang tua itu untuk pengen datang, mau datang, dan tingkatnya saya melihat sekarang ini pernah merosot 60% ya. Sekarang sudah pelan-pelan mulai naik lagi ya, sudah lebih baik. Jadi pasti tantangannya ada. Iya. Dan kami memberitahu pada orang tua, kalau orang tua kendor, itu ternyata dampaknya ke anaknya juga. Karena tidak terkomunikasi, orang tua tidak bisa memfollow up dengan tepat. Iya. Tapi kalau terkomunikasi, itu sambungannya erat. Umpamanya, kalau kita pernah tahu namanya game ya. Iya. Game estafet membawa balon isi air dari sini ke sana, tapi harus bersama-sama supaya jangan sampai pecah di jalan. Lalu punggung sama punggung membawa, itu kan harus sepakat bersama dan erat. Untuk membawa balon saja namanya lomba, itu dibelan-belani, ayo, sampai bisa sampai ke ujung. Apalagi ini hal yang berdampak untuk anak sampai kekekalan. Jadi kita terus memotivasi. Kalau orang tua tidak mau komitmen, itu balonnya pecah di tengah jalan. Sulit. Artinya ada hal yang nanti akan bocor, ada kesulitan muncul. Jadi tetap saya bisa melihat dan bersyukur sama Tuhan, guru-gurunya komitmen. Pengurusnya juga memperlakukan guru dengan sangat baik. Pengurusnya sangat komitmen. Ya, saya melihat 90% pengurus itu setia. Mereka tidak bekerja untuk honor, benar-benar dari hati. Malah beberapa anaknya sudah jadi alumni. Ya, jadi guru-guru melihat teladan, orang tua juga melihat teladan. Nah, itu yang akan menolong. Ya, saya terharu sih beberapa contoh kasus nyata gitu, Bu Magda. Misalnya ketika ada anak yang berselisih dengan temannya, itu orang tua itu menganggap semua teman-teman itu seperti anaknya. Jadi bisa menasehati, bisa bertanya. Itu bukan dengan wah membela anaknya atau gimana, tapi melihat semua ini anak-anaknya juga. Iya, benar, itu luar biasa. Sama ada homestay kita. Oh iya, ada homestay anak-anak SD. Itu kalau liburan kan kita jadwalkan. Ini homestay di rumah keluarga siapa. Sehingga ya itu termasuk juga membangun kedekatan. Dan dampaknya sekarang juga dirasakan saat sudah jadi alumni. Gitu ya. Ya, waktu meskipun sekarang memang sudah banyak terpisah-pisah gitu, tapi ada ya bisa dibilang mungkin 50% yang masih terus ketemu. Bonding. Ya, sudah ada bondingnya satu sama lain. Ketemu orang tua alumni pun kita senang, bisa ya? ngobrol, bisa ada ya seperti keluarga. Kekeluargaannya tidak putus gara-gara anaknya lulus. Iya, betul. Tetap bisa mendoakan. Kalau ada kadang-kadang kalau ada alumni menikah, masih ingat ngundang pengurus misalnya, atau rekan-rekan guru, ya memang menurut saya ini luar biasa. Good. Saya bersyukur sama Tuhan. Jadi ini yang terus kita upayakan dan juga terus kita jaga bersama-sama ya Bu Magda, karena sesuai dengan firman Tuhan bahwa sekolah ini bukan hanya sekolah saja, tapi ini adalah komunitas orang-orang percaya yang di dalamnya adalah keluarga. Benar. Jadi orang tua juga sekolah, bertumbuh bersama-sama. Iya, betul Bu Magda. Bapak Ibu sekalian, lingkungan belajar yang takut akan Tuhan akan mendorong anak-anak untuk belajar secara maksimal dan semakin mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupnya kelak. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik, diperlukan kesabaran dan kedisiplinan dari setiap anggota keluarga besar sekolah. Kalau Anda ingin menjadi bagian dari keluarga besar Pelangi Kristus dengan lingkungan belajar yang optimal dan penuh kesabaran, kunjungi Instagram kami di @pelangikristus dan segera jadwalkan kunjungan ke sekolah kami. Bu Magda, terima kasih untuk saya bersyukur perbincangannya. Terima kasih untuk semua prinsip-prinsip yang terus diulang yang akan kami
terus pertahankan bersama-sama, jalankan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan yang menolong, memelihara dengan kasih setianya. Amin. Terima Sampai kasih. jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.